Halo teman-teman, 100% berhasil cara hentikan teror DC pinjol agar stop menagih. Nah, video kali ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang dikejar-kejar debt collector, bingung mau kemana karena sudah melakukan galpay atau gagal bayar di pinjaman online. Nah, maka dari itu saya kasih tipsnya ya teman, agar terbebas dari yang namanya penagihan debt collector. Nah, kita tahu bahwa penagihan debt collector itu ada dua ya teman. Yang pertama adalah lewat media telepon atau WA, yang kedua datang langsung ke rumah. Nah, saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama lewat media telepon dan WA. Nah, biasanya debt collector atau pinjaman online itu akan menelpon kita secara barbar ya teman. Sehari bisa sampai 20 kali, 30 kali seperti itu. Karena dia ingin mengintimidasi kita, dia ingin coba untuk membujuk kita agar bayar tagihan. Nah, itu juga dialami loh banyak sekali teman saya, subscriber saya. Jadi solusinya bagaimana? Nah, solusinya ada dua. Yang pertama, teman-teman kalau punya mental coba diangkat saja, bilang saja terus terang ya teman, jujur tentang kondisi finansial teman-teman. Saya nggak punya uang bank untuk sekarang, seperti itu saja ya teman. Nanti debt collector juga akan menelponnya tidak seperti yang kemarin-kemarin, akan lebih menurunkan intensitasnya karena dia tahu bahwa kemampuan finansial kita sedang menurun. Itu kalau teman punya mental untuk menjawab teman. Kalau teman-teman nggak punya mental untuk bernegosiasi atau berdebat dengan debt collector, teman-teman coba untuk memblokirnya. Atau kalau teman-teman ingin lebih ekstrim lagi, teman-teman coba untuk copot kartunya dan ganti kartu yang baru ya teman. Itu bisa menjadi solusi agar debt collector tidak menelpon-nelpon. Atau kalau lewat WA, teman-teman bisa uninstall WA-nya atau malah ganti nomor WA dengan nomor yang baru, yang fresh, yang tidak ada hubungannya dengan yang namanya pinjaman online. Itu adalah solusi agar teman-teman hidupnya tenang, tidak terganggu dengan telepon-telepon atau WA-WA dari yang namanya DC pinjol. Itu yang lewat media telepon dan WA teman. Nah, kalau umpamanya debt collector datang ke rumah gimana bang? Nah, yang pertama teman-teman harus coba untuk sambut ya dengan biasa saja. Terus kalau sudah teman-teman coba untuk masukkan ke rumah, teman-teman tanya dulu. Nah, ini paling penting. Teman-teman tanya untuk sertifikasi pinjaman online, surat kuasa pinjaman online, dan surat identifikasi. Ini sangat penting sekali karena untuk debt collector yang asli itu wajib punya surat sertifikasi untuk menjadi debt collector dan surat tugas penagihan. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau debt collector tidak punya ini, berarti fix dia penipu yang ingin menipu teman-teman, ingin memanfaatkan situasi agar teman-teman bisa membayarnya. Nah, ini banyak sekali terjadi ya teman. Ada penipu-penipu yang mengaku debt collector padahal tidak punya surat kuasa untuk menagih dan tidak punya surat sertifikasi debt collector. Nah, teman-teman bisa usir saja, lapor Pak RT, lapor polisi karena ini sudah mengganggu ketentraman hidup teman-teman. Karena banyak sekali kasus orang yang ingin mencoba menipu teman-teman. Teman-teman harus punya mental, teman-teman harus kuat dalam berpikir, dalam bernegosiasi teman. Itu jika teman-teman punya mental. Nah, kalau umpamanya ini benar-benar debt collector dari aplikasinya, teman-teman bisa coba saja jujur pada orang itu, jujur tentang kemampuan finansial teman-teman yang sedang terpuruk. Dan yang paling penting nih, teman-teman nggak perlu untuk janji bayar. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau sampai teman-teman coba untuk janji bayar, ini ke depan debt collector akan datang terus ya teman. Teman-teman bisa cuekin saja, bilang saja saya sedang terpuruk kondisi finansialnya, saat ini saya belum bisa bayar, seperti itu ya teman. Jangan pernah menjanjikan untuk membayar karena debt collector kalau sampai teman-teman menjanjikan bayar, teman-teman akan masuk ke daftar prioritas yang akan ditagih. Nah, kita tahu debt collector ini punya daftar-daftar orang yang akan ditagih. Kalau teman-teman sampai janji akan bayar, nanti teman-teman akan masuk ke daftar prioritas yang akan ditagih, dan itu sangat amat berbahaya sekali karena teman-teman akan didatangi terus oleh debt collector. Itu tidak baik buat teman-teman ya teman. Teman-teman nanti akan terganggu hidupnya kalau lama-kelamaan ditagih debt collector. Teman-teman akan mentalnya down dan nanti akan mengganggu pekerjaan teman-teman. Itu buat teman-teman yang punya mental. Kalau teman-teman nggak punya mental, teman-teman coba untuk pulang ke rumahnya jam 9 malam. Kita tahu untuk peraturan OJK terbaru, debt collector harus ada jam operasional. Jam operasional debt collector itu jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah, jika teman-teman datang ke rumahnya jam setengah 9, otomatis sudah terbebas dari yang namanya penagihan debt collector. Jadi teman-teman aman dari yang namanya debt collector. Nah, itu
jika umpamanya debilotor datang jam setengah 9 itu sudah menyalahi aturan OJK, teman-teman bisa laporkan saja ke Pak RT atau malah teman-teman coba lapor polisi, karena ini sudah mengganggu ketentraman teman-teman. Ada aturan yang jelas dari OJK yang mengatur tentang ini. Teman-teman harus kuat mental, tetap semangat, jangan menyerah, karena yang namanya GalPay pinjaman online itu cuma sebatas nggak bayar pinjaman, jadi tidak akan bisa merusak kehidupan teman-teman. Itu ke depan akan ada pemutihan buat teman-teman yang coba untuk GalPay. Ini banyak yang kena pemutihan, jadi tahu-tahu gratis seperti itu ya teman. Tapi itu tidak semua akun ya, cuma akun-akun tertentu, dan semoga teman-teman akan dapat pemutihan ini. Jadi nantinya teman-teman nggak bayar juga bisa lunas karena masuk dalam kategori akun yang kena pemutihan dari pinjaman online. Itu saja dari saya cara menghentikan teror debilotor agar stop menagih. Teman-teman langsung praktekkan saja agar nanti bisa untuk menyetop kegiatan debilotor yang datang ke rumah teman-teman. Nah, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya, dengan bermanfaat, tetap semangat, kehidupan lebih baik.